Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pertemuan ke-10 tentang instalasi sudah ya untuk VirtualBox di Ubuntu-nya. Kita melanjutkan konfigurasi jaringannya ya. Konfigurasi jaringan, kita cek jaringan kita sekarang cmd ping google.com karena kita akan memakai internet ya untuk instalasi paket Nextcloud-nya ya. IP config kita harus cek juga, config IP 192.168.215. Kita jalankan VirtualBox-nya. Beberapa parameter nanti command line harus paham dan harus harus tahu nanti apa fungsi sudosu, apa fungsi config, apa fungsi nano. Nano ini adalah editornya Linux, salah satu editornya Linux. Apa masuk etc init ini fungsinya buat apa nanti dijelaskan. Masuk Ubuntu. Seperti biasa menggunakan view scale mode ya, biar enak lihat. Proses booting. Jangan lupa juga nanti di download dan diinstal untuk PC-nya. Untuk PC-nya nanti aplikasinya Nextcloud. Tinggal masukkan akun, IP yang dituju berapa, portnya berapa, baru masuk ya. Nanti kita coba. Ketika kita instalasi Ubuntu, kita masukkan opsi login otomatis langsung masuk ke desktop Ubuntu. Tampilan desktop Ubuntu seperti ini ya, sudah terintegrasi Nextcloud juga, akun Nextcloud untuk dan akunnya. Kita skip aja dulu. Skip. Pada instalasi awal kita tidak terlalu banyak install ini ya, paket instalasinya ya. Jadi ini cuma paket standar dari Ubuntu. Oke, sekarang kita masuk terminal. Tik terminal di sini. Gini ya, terminal. Terminalnya sama saja dengan Windows cmd ya, Windows R cmd. Command prompt-nya gini. Ini Windows. Kalau yang Linux begini. Oke, kita masuk root dulu, sudosu. Sudosu ini adalah hak akses biar jadi super user 2. Yang bedakan apa? Kalau user biasa tulisannya Stemic Palangkaraya ya. Tandanya adalah dolar ya.
Kalau root ya, hak akses yang paling tinggi itu tandanya adalah apa? Packer. Kita coba. Sudosu tadi masukin password. Satu itconfig, kita coba itconfig. Nah, itconfig belum terinstall ya. Untuk ngecek jaringan silahkan kita apt get update dulu, kita update dulu repository. Repository itu apa? Repository itu kumpulan packaging untuk instalasi dulu. Lumayan lama juga ya. Untuk awal kita baca listnya dulu. Semua list yang ada di apt, lokasi untuk instalasi listnya itu di etc apt source list, letaknya ya, letak konfigurasinya. Jadi di Linux itu peletakan konfigurasi lebih banyak di /etc. Slash ini folder etc. Di dalam etc itu ada folder lagi apt. Di dalam apt itu nanti ada source list file dengan bentuk .list gitu ya. Ini lagi membaca source list yang tersimpan di apt tadi. Nah, ini sudah. Karena tadi kita coba itconfig belum terinstall, kita langsung aja ketik apt ya. Kalau di sini apt install nettool bisa juga ya, tapi Bapak biasanya tget install nettools, nanti konfirmasi y atau no gitu ya, biasanya ada gitu. Nah, lagi membaca listnya, paket-paketnya di mana aja di dalam list itu, setelah itu digabungkan jadi satu aplikasi. Itu flowchart yang ada di ini ya, apt source list. Library-nya diambil. Kita mengecek jaringannya gimana sih? Ngecek IP yang ada di Linux sebenarnya bisa aja sih kita cek di sini ya, di GUI-nya. Connected, IP-nya berapa? Bisa aja sih sebenarnya. Dia dapat IP berapa bisa dicek. 213 ini ya. Oke, baik. 213 samakan. Kita coba di sini, nanti kita sudah install nettool ifconfig. Di sini inetnya 213. Kalau di server itu nggak mungkin kita tampilan GUI kayak gini, nggak mungkin ya. Jadi tampilannya terminal doang. Jadi IP-nya 2.13. Oke, sekarang kita ping dulu. Oke, ini sudah bisa ya. Kalau belum bisa, masalahnya di mana? Masalahnya name servernya belum masuk ya. Di sini ada, di sini ada, saya tulis ketika ping itu bermasalah, itu ada name servernya belum masuk, name server DNS 8.8.8 DNS-nya gitu. Jadi silahkan cek nano ini editornya Linux, nano, saya itu etc ya, saya itu resolve.com, conf ya, bukan com, conf. Nah, di sini belum ada ya 8 name server 888, boleh ditambahkan. Kemungkinan ini bisa karena sudah ada NAT ini ya, NAT di mikrotiknya. Kalau umpamanya belum ada dan bermasalah di ping, silakan masukkan 8.8.8.8. Ctrl X itu exit, Ctrl X exit ya. Setelah itu Y, Ctrl X, tekan Y, setelah itu enter. Nah,
Kalau mau chat, mau lihat gimana Pak caranya Pak? Chat etc resolve.com. Kita lihat konfigurasinya tadi, ini kan sudah ada terlihat ya. Cat itu artinya melihat, bukan kucing ya. Cat itu command Linux kayak gitu. Sudah. Sekarang setiap kita konfigurasi jaringan, kita restart, bukan reset komputernya ya. Kita reset bagian networknya aja. etc sintaknya apa? Init D ya. Setelah itu network manager, langsung pakai tab ya, ini ya. Bapak kan ini tulis net, pakai tab, langsung ketulis langsung. Jadi dia automatically typing ya, automatically typing, menulis sesuai yang ada di perintah-perintah yang ada di komennya. Pakai tab aja. Restart ini nggak ada ya. Restart. Kita config lagi, artinya berubah nggak? Tetap ya. Oke. Setelah itu kita ping. Oke, sudah bisa. Kita juga bisa mengatur kalau umpamanya menggunakan mikrotik atau apa, kita bisa ngecek di sini ya, lisis 213. Nah, estimate PLK virtual box. Nah, kita bisa buat static di sini biar nggak kemana-mana IP-nya. Next static. Oke, sudah. Jadi ketika kita running, MAC address ini adalah punya Steamic VirtualBox. Jadi MAC address ini punya Steamic VirtualBox, dia akan mengasih IP 2.13. Itu MAC static dalam DHCP server. Oke, sudah ping. Sekarang clear, biar nggak terlalu banyak terlihat. Clear. Kalau sudah clear, kalau kalian memakai ini ya, kita melihat source-nya tadi. Kalau Ubuntu server, kalian harus memasukkan main-nya ini ya. Tapi kalau Ubuntu desktop sudah ada ini ya, sudah ada integrasi main dan yang lainnya. Kita lihat aja nano ya. Nah, kalau mau lihat cek aja, nggak apa, cek ya. etc apt source list. Ini sudah ada ini dev main, sudah ada mainnya ya. Itu bedanya. Tanda pagar ini nggak dibaca, sama seperti pemrograman lain. Nah, ini dia pakai ini dev security Ubuntu bla 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 gitu ya. Clear. Ini sudah aman. Sekarang kita install Nextcloud ya, Nextcloud. Sudo, nggak usah pakai sudo nggak apa ya sebenarnya karena sudah root. Kita tinggal snap install Nextcloud. Nah, ini lagi download di snapnya. Jadi instalasi Linux itu ada via snap, ada via apt-get install, snap install, apt-get install gitu. Kita cek. Kalau internetnya lambat ya susah juga ya. Ini kebetulan internetnya cepat. Kita cek dulu di web localhost-nya biar kita tahu before dan after. Di sini juga kita cek, kita tembak IP 192.168.2.13. Belum ada apa-apanya. Di sini juga web browser. Oke, ketik 192 atau localhost saja. Mobile IP aja deh. 192.13. Belum ada apa-apanya kan, masih kosong, beforenya masih kosong, localhost artinya.
local host belum ada apa-apanya. Oke, siap, kita apa-apain. Kalau belum ada apa-apanya, kita apa-apain nih. Ini setupnya seperti profilnya lagi diinstal. Sambil menunggu dijelaskan dulu yang lain. Di sini ada beberapa opsional atau parameter untuk sintaknya nanti, snap change, next exclude dan yang lain ya, perintah-perintahnya. Instalasi nanti sudo next manual install admin. Jadi di sini steamit plk passwordnya 123414. Satu, kita masukkan usernya, nextcloud user admin. Di sini steamit plk nextcloud password 123414. Setelah itu karena Nextcloud ini punya SSL, HTTPS, otomatis kita harus memasukkan pengaktifan SSL-nya, trusted domain-nya. Nah, di sini salah, ini seharusnya 2. Jadi di sini kalian bisa menggunakan, kalau umpamanya di Ubuntu kalian sudah kalian install band 9 itu DNS pembuatan nama, kalian bisa mencantumkan nama kalian, contoh hadi.com atau apa, tapi lokal ya, hitungan lokal, DNS lokal, DNS yang menggunakan band 9. silahkan nanti pelajari band 9 untuk pembuatan DNS. Setelah itu di sini kita masukkan IP tadi kan 13, berarti di sini 13 gitu ya, 13. Oke, ini sudah terinstall ya, kita coba lagi di localhost, apa yang terjadi, install gitu ya, localhost. Oke, paketnya sudah di download tapi belum diinstal. Oke. Langsung saja kita proses instalasi dari download ya. Kalau mau lihat apa aja sih ya, parameter atau sintaks stacknya, snap change next loop ya, statusnya sudah ada masuk ya, next loop snap sudah done, sudah masuk, tinggal diinstal aja. Kita snap lagi, ini nggak usah diikutin sebenarnya, nggak apa-apa, kita cuma like ini aja, statusnya aja, snap info next loop. Ini paket-paketnya yang sudah di download, lumayan ya, ada 100, 200. Setelah itu interface-nya, snap interface, ini nggak bisa di-tab ya, interface nextcloud, snap nextcloud. Ini apa namanya, kalau mau ngecek tinggal atas bawah aja ya, sintak yang kita buat tadi kita ketik. Nah, interface-nya nextcloud network di remote media network bind sudah masuk, tinggal kita proses instalasi aja. Proses instalasinya dengan apa? Dengan mengetik sudo, langsung aja ya, karena di sini sudah root, nextcloud manual install steamit plk 23414. Di sini ini ya, klip ya, ini menandakan lagi proses, dibiarkan aja, kita tunggu. Nextcloud manual install steamit plk 13414. Nanti kita cek, setiap sintak kita cek.
Oke, di sini Nextcloud was successfully installed ya, successful installed. Silakan kita cek dulu di browsernya, localhost belum ada apa-apanya, TTPS 2.13 kita cek di 2.13. Silakan kita terset domainnya, kita buka ya. Jadi kita lihat dulu kalau cara melihat terset domainnya terbuka atau belum, IP-nya sudah ada belum. Silakan next. Nextcloud.occ config system, parameternya adalah get ya. Kita akan mengecek trusted domains pakai S. Nah, ini masih localhost. Kita masukkan ya. Ini karena sudah diketik, kita ubah get system ya menjadi set. Set ya, trusted domains. Tadi 1 dipakai oleh localhost ya. Kita coba 2 karena localhost sudah masuk ya. 2, setelah itu value kita masukkan aja IP 192.168.2.13. Oke, kita cek lagi sudah masuk belum, pakai get tadi ya, get. Nah, IP sudah masuk ya. Setelah itu kita buka firewallnya. Ini kira-kira sudah bisa belum? Kalau belum buka firewallnya. Terus 92.2.13. Nah, sudah. Tapi ini sudah bisa belum? Ya. Localhost coba cek. Localhost. Nah, ini juga sudah bisa. Di sini saya masukkan Steamit. Tadi kan install manualnya Steamit. LK. Passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Set. Kalau sudah masuk berarti ini nggak usah dimasukkan ya sintak ini. Kalau umpamanya masih belum bisa port 80 43 silahkan dibuka. Oke. 443 ini file sharing ya. Silahkan kita buka aja deh kalau ini. UFW ini firewall ya. Lalu kita perbolehkan firewall port pada 80 kita perbolehkan. 443 juga kita perbolehkan. 443 dia adalah TCP IP. Proses custom. Oke, sudah ya. Setelah itu kita enable HTTPS-nya, let's encrypt ya dengan Nextcloud. Enable HTTPS, let's encrypt. Nah, requirement-nya adalah yes. This email nanti
tadi. Contoh aja seharusnya ini yang kalau sudah punya domain ya, domain benar-benar domain ini sudah bisa digunakan sebelumnya tadi. Inilah wajahnya atau untuk Nextcloud HTTPS 12.11 di 192.2.13 muncul ya timik muncul. Sekarang sudah selesai untuk untuk uji coba Nextcloud-nya. Terakhir kita akan uji coba di laptop ya. Di sini ada beberapa settingan, ada setting aplikasi dan yang lain. Sekarang kita coba di realnya aja, bukan di VirtualBox. Di sini saya akan buatkan user grup, ternyata bisa ya dibuat grup atau yang lain. Di sini tanpa grup aja, user nanti 3.4, maksudnya di grup admin, kuotanya default kuota atau unlimited. Saya akan uji coba di HP. Sebelum uji coba nggak bisa ya, dia mintanya lebih admin 1.34 saja. Admin 1.34. Oke, sudah bisa. Soalnya unik katanya. Huruf besar ya, admin 1.34. Admin 1.34. Nah, ini bisa nih. Ya. Setelah itu hanya uji coba itu app, nanti kalian explore di penugasan juga, nanti silakan nanti explore di app dan settingnya. Kira-kira apa sih yang bisa kalian gunakan atau kalian manfaatkan di sektor usaha government, memerlukan app apa aja, di sektor pendidikan menggunakan app apa aja. Di sini app bundle-nya Bapak buka. Setelah itu Bapak buka yang paling asik aja deh. Mana top? Nah, di top. Ini download. Pakai, kalau pemilih ini nggak bisa ya. Nah, pakai spasi bisa juga. Ini lagi download. Silahkan nanti dicoba aja semuanya. Disesuaikan dengan kebutuhan pemakaian. Sekarang Bapak coba di HP ya. HP. Ini sudah nggak pakai lagi ya. Ini sudah nggak pakai lagi. Oke, di sini ada Nextcloud, Nextcloud biasa sama Nextcloud Talk. Saya akan mencoba coba Nextcloud sama Nextcloud Talk ya. Talk dulu deh. Di sini kita harus menambahkan akun IP address tadi 192.168.2.13. Enter. Ini sudah ada link downloadnya ya tadi ya di modul tadi. Login. Di sini pakai nanti passwordnya.
Oke, di web ini menggunakan akun Steemit PLK. Dashboard Grand Access. Katanya belum terinstall Nextcloud. Kita cek lagi app. Sudah terinstall belum? Toh, sudah ya, sudah terinstall. Kita dashboard, kita lihat di sini tanda top ini sudah muncul, ini top. Kita masukkan IP-nya tadi 192.168.2.14. Kalau mempunyai pakai hotspot HP itu bisa aja ya, tergantung IP yang didapatkan nanti apa. Mungkin satu empat ini salah. Oke, Grand Access. Oke, sekarang kita call. Kita akan bicara sama Steemit PLK dan kita bilang tes. Ini Nextcloud terus update page. Ini ada pesan masuk nanti. Oke, sudah masuk ya. Tes juga. Nah, saya upload di Serai. Cus. Ini sudah muncul kan? Karena dia jaringan lokal cepat ya. Sekarang saya coba telepon. Di HP ya. Di sini muncul. Oke, kok. Saya coba video. Biasanya nanti ini ya, suara feedback gitu ya. Akses. Nah, ini muncul ya. Ini terus move to HTTPS, ini kan belum HTTPS. Oke, sini sudah bisa. Di sini kita bisa share screen, di sini enable screen sharing. Kita bisa juga lihat kamera. Oke, itu aja mungkin untuk fitur-fitur Nextcloud. Silahkan di-explore untuk penugasan apa-apa aja nanti sektor pendidikan, sektor government atau sektor lain, paket apa aja harus yang dipakai. Silahkan nanti dibuat resume di situ. Hasil kesimpulan ya, kesimpulan pembuatan atau instalasi Nextcloud gitu di local host. Gimana caranya kalau umpamanya di satu kantor A dan B menggunakan Nextcloud?
di kantor A, network servernya di sana. Silakan nanti bisa menggunakan VPN Mikrotik ya, di Mikrotik atau di router lain, sehingga di kantor A dan B itu terhubung secara tunneling IP dengan IndiHome. Contoh ini IndiHome A, IndiHome B, di gedung A dan gedung B terpisah jarak ya, jarak dan waktu. Jadi nanti pakai VPN A, VPN B ya, sering terkoneksi, nanti bisa menggunakan IP lokal ini 213. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Nanti kita diskusi sama-sama tentang grup ya, terutama di file ini ya, file, karena kita membahas di sini tentang distribusi file penyimpanan. Ya, itu aja. Jelas network. Saya akhiri dengan salam. Selamat belajar, lebih banyak oprek lagi di Linux-nya biar lebih kuat ya, open source-nya lebih kuat untuk pendalaman open source di Linux. Itu aja, saya akhiri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.